selamat bersama kembali dengan program ini hari ini. Kak Ari bersama Dr. Kitoko akan menyampaikan faedah ilmu. Nah, Kak Ari akan mengajak ayah bunda untuk menanamkan sebuah akhlak kepada anak-anak ketika berbuat salah, maka segera memohon maaf. Allah suka. Yaitu kita ambil hikmah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, dia mengira bahwa dia sudah tidak ada, tapi ternyata Allah kabarkan dia masih hidup. Maka segera langsung tanpa menunggu Nabi Yunus berdoa memohon ampun kepada Allah. Kita ajarkan juga doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, Allah terima taubatnya, penyesalannya Nabi Yunus, lalu Allah perintahkan kepada ikan untuk mengembalikan Nabi Yunus. Nabi Yunus tiba di pesisir di pinggiran pantai. Allah Maha Baik, yang tadinya Nabi Yunus lama, tidak makan, tidak minum, lemes, dan Allah tumbuhkan di seputaran pantai itu buah yaktin atau seperti labu. Nah, apa faedahnya? Dr. Kintoko yang akan menyampaikan faedah manfaat dari labu ini. Silakan Dr. Kintoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, barusan tadi ya kita mendengarkan sebuah kisah dari Kak Ari yang sangat bagus tentang Nabi Yunus. Ya, dimana dalam kisah tadi ada satu fragmen di mana Allah berikan kenikmatan kepada Nabi Yunus berupa sebuah tumbuhan yang disebut sebagai labu. Ya, kalau dalam tinjauan ilmu botani atau ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, labu ini termasuk tanaman jenis liliana atau yang merambat begitu ya. Baik, kemudian apa manfaat yang bisa kita ambil dari labu? Ya, kita lihat dari apa yang sudah dikisahkan tadi oleh Kak Ari, ternyata labu memberikan manfaat banyak ya, terutama kepada Nabi Yunus tadi. Nah, ini bisa kita gunakan untuk saat ini. Pertama, kalau kita lihat labu itu dia mengandung warna ya, atau istilahnya pigmen seperti warna kekuningan ya. Ini disebut dengan istilahnya kandungan polifenol atau flavonoid untuk antioksidan. Ada hukum 1% dalam ilmu kedokteran biasanya disebut dengan istilah hukum 1% itu, di mana setelah umur kita mencapai 30 tahun, maka setiap 1 tahun penambahan umur kita, maka terjadi kerusakan dari organ-organ tubuh kita sebanyak 1%. Jadi kalau ayah bunda saat ini berumur sekitar 50-an tahun, berarti sudah berkurang ya fungsi tubuh atau kesehatan itu 20%. Namun itu bisa diperlambat ya. Dengan apa? Dengan konsumsi zat-zat yang mengandung antioksidan. Dan salah satunya adalah dari labu ya, ayah bunda ya. Dari labu. Yang kedua, kalau kita melihat riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan ya tahun 2013, ternyata anak-anak dengan usia di atas 15 tahun, menurut riset ini, sangat kurang dalam asupan buah dan sayur. Jadi di situ dikatakan 93,5% penduduk Indonesia usia di atas 15 tahun kurang dalam asupan buah dan sayur. Sedangkan labu adalah termasuk salah satu yang tadi dikisahkan di dalam Al-Quran, dan sepatutnya kita perlu ambil ini sebagai ibroh bahwa konsumsi labu ini bisa memberikan dampak kesehatan kepada kita. Kenapa? Kalau kita kurang dalam asupan buah dan sayur, terutama anak-anak kita, maka dia mungkin 20-30 tahun ke depan
akan banyak terjangkit penyakit-penyakit yang disebut sebagai PTM, penyakit tidak menular. Seperti apa? Stroke, jantung, gagal ginjal, dan seterusnya. Kita tidak ingin bukan anak-anak kita di kemudian hari mengalami penderitaan seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan asupan buah dan sayur. Dan salah satu buah yang disebut di dalam Al-Quran tadi adalah buah labu yang telah dikisahkan oleh Kak Ari tadi. Yang ketiga, labu kalau kita konsumsi secara rutin, kandungan mineralnya ini sangat bagus sekali untuk kesehatan kita. Terutama adalah kandungan kalium dan juga selenium. Ini kedua mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Terutama kalau selenium misalkan digunakan untuk menjaga supaya kadar gula darah kita ini tidak meningkat dengan pesat. Dan ini untuk ayah bunda sesuatu yang sangat bermanfaat ya bagi ayah bunda yang mengalami masalah diabetes. Karena studi epidemiologinya mengatakan sebagian besar penderita diabetes ternyata mengalami defisiensi selenium. Nah, dari sumber labu inilah ayah bunda juga bisa memanfaatkan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan dibuat sediaan jus. Dan yang terakhir adalah kalium. Ini akan meningkatkan kesehatan fungsi dari ginjal dan jantung kita. Kemudian ayah bunda, apa yang tadi dikisahkan oleh Kak Ari tentang labu, di mana Allah berikan itu keistimewaan kepada Nabi Yunus, ternyata dari sisi ilmiahnya banyak memberikan manfaat kepada kita. Maka biasakan terus untuk mengkonsumsi sayur-sayur dan buah-buah, terutama yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Ikuti terus perbincangan kita seputar hikmah, kisah, dan manfaat dari buah-buahan yang disebut di dalam Al-Quran maupun hadis pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ayah bunda tadi sudah mendengar faedah manfaat yang Allah berikan dari ciptaannya, labu. Lalu kolak labu sudah pernah, sudah sering. Direbus sudah sering. Nah, insya Allah sesaat lagi siapkan catatannya. Nanti terus tonton tayangan ini. Kita akan menyaksikan Chef Berlin akan bersamai ayah bunda untuk mengajak bagaimana membuat olahan dari labu. Sampai ketemu lagi dengan aneka manfaat dari ciptaan Allah yang maha luas. Sehat terus ayah bunda. Ketika kita sehat, kita akan kuat. Kita akan mampu mempersembahkan ibadah terbaik. Dan ketika sehat ini kita turunkan kepada anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak sehat yang kuat imannya, maka inilah yang akan menjadikan bumi ini semakin terbaik, semakin baik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.